Soal nomor 37. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ0, tinggi bagian benda yang terendam air adalah berapa? Pertama kita gambarkan dulu posisinya ya. Ya, posisinya di sini adalah seperti gambar. Luas penampangnya ini adalah A. Nah, kita misalkan dia tercelup ke dalam air itu setinggi H. Nah, yang ditanya H sama dengan berapa? Nah, persamaan yang kita gunakan adalah ρ benda per ρ fluida sama dengan volume benda tercelup per volume benda. Nah, di sini ρ bendanya kita ganti dengan ρ, kemudian ρ air dengan ρ0. Kita harus ingat juga rumus bahwa ρ sama dengan M per V, sehingga nanti bisa kita buat ini menjadi ρ, ini menjadi ρ0 sama dengan volume tercelup adalah banyaknya bagian silinder yang masuk ke dalam air. Itu bisa kita buat nanti luas penampang dikali H. Kemudian volume benda ini semuanya itu adalah, kita balik dari sini, M per ρ. Setelah kita teruskan nanti ini, maka hasilnya adalah ρ per ρ0 sama dengan A dikali H dikali ρ per M. Jadi nanti ada yang bisa kita coret, ini kita coret, dapat 1, dapat 1. Maka nanti kalau kita kali silang ini A dikali H terus dikali ρ0 itu akan sama dengan M. Sehingga nanti kalau kita mau cari H sama dengan M dibagi A dibagi ρ0. Ya, berarti yang sesuai nanti di sini H sama dengan M per A kali ρ0. Berarti yang sesuai jawabannya adalah E. Soal nomor 38. Dua buah roda dihubungkan dengan menggunakan rantai seperti pada gambar. Roda pertama berjejari R sama dengan 50 cm dan roda kedua berjejari R2 sama dengan 10 cm. Jika roda pertama berputar sebesar 300 rpm, roda kedua berputar dengan kecepatan sudut sebesar berapa? Nah, perlu kita ingat kalau misalnya kecepatan sudut, kecepatan linear di roda ini V1 akan sama dengan kecepatan linear pada roda 2. Itu karena kedua roda ini dihubungkan dengan sabuk. Sehingga nanti kita buat persamaannya adalah V1 sama dengan V2. Karena V sama dengan W dikali R, maka nanti di sini W1 dikali R1 akan sama dengan W2 dikali R2. Nah, W1 kita hitung dari frekuensi 1 dulu ya. Frekuensi 1 itu sama dengan frekuensi 1 itu sama dengan 300 rpm. Itu masih rotasi per menit. Kita butuh rotasi per second ya. Berarti ini nanti 300 dibagi 60, ini menjadi rotasi per second adalah Hertz. Sehingga frekuensi 1 akan sama dengan 5 Hertz. Nah, untuk selanjutnya nanti karena kita bahwa W sama dengan, maka nanti kita buat di sini W1 itu menjadi 2VF kali 5 sama dengan 10V. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ini ya. Nah, kalau kita buat nanti W1 di situ menjadi 10V, kemudian jari-jari R1 ini 50, tetap aja di 50 karena jari-jari 2 juga satuannya cm, kita biarkan begitu. Maka nanti di sini W2 dikali 10
Nah, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Nah, dari sini nanti kita dapat bahwa W2 itu akan sama dengan 50 V radian per second. Berarti jawaban yang sesuai adalah 50 V radian per detik. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 39, sebuah pemanas air dengan spesifikasi 100 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah berapa? Berarti airnya tidak ada perubahan, yang dipanaskan itu jumlah airnya tetap. Nah, yang jadi masalah adalah spesifikasi daya listrik itu apabila dipasang pada tegangan di bawah normal, dia akan berkurang dayanya. Nah, bagaimana hubungannya di sini? Kalau kita pasang dia misalnya di sini ada tegangan 220 volt, maka nanti dayanya itu tetap berfungsi 1000 watt. Nah, tapi kalau dipasang pada tegangan 110, ini 110, maka nanti daya di sini ya yang bekerja adalah P sama dengan 110 per 220 ini dikuadratkan dikali P1 dikali 1000, sehingga nanti di sini kita katakanlah ini P2 ya, ini P1 tadi, maka daya yang kedua ini nanti kalau dicoret ini dapat 1, ini dapat 2, hasilnya menjadi 1/4 kali 1000 adalah 250 watt. Sementara rumus yang digunakan untuk memanaskan air nanti selalu Q sama dengan mc delta T. Karena air yang dipanaskan sama nanti, maka energi yang dibutuhkan pasti sama. Jadi kalau kita buat nanti di sini energi 1 P1 kali T1 akan sama dengan P2 kali T2. Sehingga kalau kita buat ini 1000 dikali 15 akan sama dengan 250 dikali T2. Maka kalau kita coret ini dapat 4, sehingga nanti T2 waktu yang dibutuhkan adalah 4 kali 15 60 menit. Ini dia, maka jawabannya adalah yang D. Ya, nomor 40. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem digunakan untuk melakukan usaha. Apakah pernyataan ini benar? Nah, kalor yang masuk pada sebuah sistem termodinamika akan diubah menjadi energi tambah delta U. Delta U ini adalah perubahan energi dalam. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalor yang masuk ke dalam suatu sistem termodinamika itu bisa diubah menjadi energi untuk melakukan usaha, dan sebagian diubah menjadi energi dalam, artinya energi yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Sehingga pernyataan ini bisa kita katakan pasti benar ya. Sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Nah, proses untuk suatu siklus pada termodinamika itu memang menyangkut satu akan terjadi proses isoter, kemudian terjadi proses adiabatis, kemudian isoterm lagi kembali ke sini. Nah, setelah itu nanti di sini ada proses adiabatis. Jadi ini isoterm, yang ini ya. Di sini isoterm lebih landai daripada adiabatis ya. Jadi adiabatisnya ada 2 prosesnya, isotermnya ada 2, berarti pernyataan ini juga bisa benar. Nah, tapi apakah pernyataan berhubungan dengan alasannya? Nah, pernyataan itu tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem digunakan untuk melakukan sistem, itu dapat kita lihat dari persamaan ini. Nah, sedangkan untuk proses dari mesin Carnot itu 2 isoterm, 2 adiabatis, tidak menyangkut energi yang ada di sini. Jadi ini benar, pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi tidak ada berhubungan, jadi jawabannya B. Nomor 41, sebuah mobil yang awalnya memiliki kecepatan V1 mengalami perlambatan dari waktu T1 sampai T2, sehingga kecepatannya menjadi V2. Pada peristiwa ini,
kerja pada mobil bernilai negatif. Nah, kalau kita gambarkan gerakannya di sini mobil pertama mempunyai kecepatan V1, kemudian setelah beberapa saat berubah menjadi V2, di mana nanti V1 lebih besar dari V2. Ini karena apa? Ini pasti jelas ada usaha yang melawan mobil itu. Nah, pasti ada gaya di sini yang melawan dia. Nah, kalau gaya itu melawan gerakan mobil, itu pasti nilainya minus. Kemudian menghitung usaha yang terjadi pada mobil itu atau kerja yang terjadi pada mobil, kalau kita kalikan nanti dia dengan jarak, karena F usaha sama dengan F kali S. Di sini ini jaraknya. Kalau F-nya negatif, nanti usaha di sini pasti negatif. Berarti pernyataan ini adalah benar. Sebab energi kinetik mobil pada saat T1 lebih besar daripada saat T2. Kita tahu rumus energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, karena di sini V1 lebih besar dari V2, maka nanti energi kinetik 1 akan lebih besar dari energi kinetik 2. Sehingga nanti kalau kita hitung delta U-nya atau usaha gesekannya, ya pasti ada gesekan. Usaha negatifnya itu, usahanya itu adalah delta E, berarti EK2 dikurang EK1. Iya, karena usahanya adalah EK2 kurang EK1, dari situ kita tahu bahwa gaya yang bekerja berlawanan, maka usaha yang dikerjakan pada mobil itu adalah negatif. Sehingga pernyataan ini benar dan ada hubungannya. Sehingga jawabannya nanti adalah A. Ya, suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Misalkan di satu tempat ini terdapat muatan positif, di sini tidak ada muatan, maka nanti di sini ada V1, di sini ada V2. Nah, ini jelas V1 lebih besar dari V2. Nah, seandainya ada muatan listrik di daerah ini muatan Q, maka dia akan mengalami gaya Coulomb ke kanan sehingga dia akan berpindah. Ya, jadi pernyataan yang ada di sini adalah benar. Sebab suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada di dalam daerah medan listrik. Nah, kita tahu medan listrik itu ditimbulkan oleh muatan listrik, sehingga kalau misalnya ada muatan positif di sini, maka nanti akan ada di sini medan listrik E, ada di sini medan listrik E. Nah, seandainya muatan listrik itu bermuatan positif, maka nanti di sini ada muatan Q, dia akan dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, besarnya gaya Coulomb di sini nanti adalah F sama dengan Q dikali E. Nah, akibat dari gaya ini, maka benda itu bisa berpindah, ya. Jadi apabila ada perbedaan potensial antara dua titik, maka akan terjadi juga medan listrik di sini, medan listriknya juga di sini nanti arahnya adalah kemari. Ya, jadi dia berpindah karena ada gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu bisa dipengaruhi oleh medan listriknya. Jadi ini adalah benar dan berhubungan, jawabannya adalah A. 43. Suatu kisi difraksi yang memiliki 500 celah per cm dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini mempunyai jarak antar celah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Untuk mengetahui jarak antar celah, kita gambarkan dulu kisinya. Ini ada kisi sepanjang 1 cm, di dalamnya ada 500 celah. Ini kita gambar ada 500 celah. Nah, jarak antar satu celahnya ada berapa? Nah, di sini dalam pernyataan 1, jarak antar celah itu dibuat dalam satuan meter. Maka nanti kalau dia 1 meter, ya ini 1 meter, maka banyak celah nanti di sini akan ada 5 kali 10 pangkat 4. Maka jarak antar satu celah nanti itu disebut D sama dengan 1 dibagi
5 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau kita naikkan kemari dia itu menjadi 10 pangkat min 4. Jadi kita buat di sini 10 kali 10 pangkat min 5 per 5. Berarti hasilnya nanti adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini benar. Nah, kalau nomor 1 benar, ini pasti nomor 3 benar ya. Dapat mendispersikan warna. Ya, benar itu. Yang kedua, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Nah, kalau kita lihat persamaan untuk besar sudut itu biasanya ditulis D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang sinar yang digunakan jika kita sudah belajar pada percobaan yang ya untuk 2 celah, 1 celah dan untuk kisi. Kemudian sudutnya ini dipengaruhi oleh nilai D, dipengaruhi oleh lambda, dipengaruhi oleh M. Jadi pernyataan ini juga benar ya. Nah, dapat mempolarisasi gelombang. Mempolarisasi artinya menyaring gelombang sehingga yang lewat tidak sama dengan yang masuk ya. Nah, kalau saya tuliskan cara polarisasi itu, kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu terdiri dari 2 gelombang. Ada medan listriknya, itu gelombangnya seperti ini. Kemudian ada medan magnetnya, itu gelombangnya seperti ini. Nah, yang satu merambat tegak lurus, yang satu merambat sesuai dengan bidang datar. Sehingga kalau nanti kisi ada di sini, nah, kisinya itu kita buat dia sejajar dengan bidang datar, maka gelombang yang lewat nanti adalah yang biru, sementara yang merah akan tertahan. Sehingga kalau di sini nanti yang masuk di sini besarnya I, kita katakanlah I0, maka yang keluar nanti di sini adalah setengah I0. Itu namanya terpolarisasi. Jadi jawaban ini adalah benar. Kalau semua benar, itu jawabannya adalah E. Nomor 44, saat menembak menggunakan senapan laras panjang, seseorang akan terhentak ke belakang. Itu karena apa? Nah, kalau kita sudah belajar momentum dan impuls, ini sebuah senapan laras panjang seperti ini, di dalamnya akan ada peluru. Saat ditembakkan nanti, ini peluru akan keluar dengan kecepatan tertentu, maka nanti ini akan tersentak ke belakang sesuai dengan hukum kanan momentum. Nah, kalau misalnya kita buat persamaannya ya, M senapan tambah M peluru kali kecepatan awalnya 0, itu akan sama dengan M senapan kali V senapan tambah M peluru kali V peluru. Nah, sehingga nanti itu mengakibatkan ada gaya yang mendorong dia ke belakang. Nah, hukum kanan momentum itu berhubungan dengan impuls. Impuls adalah perubahan momentum ya, sehingga nanti boleh kita buat impuls sama dengan M kali delta V. Mula-mula V senapan itu adalah 0 bersama dengan pelurunya. Nah, sehingga nanti di sini perubahan momentumnya V2 nya ini V senapan aksen itu menjadi lebih besar dari 0, sehingga ada impuls yang akibat merasa terdorongnya nanti penembaknya ke belakang. Jadi ini benar. Berlaku hukum kanan momentum, jelas hukum kanan momentum ini berlaku, ini bisa benar ya. Ada gaya interaksi antara orang itu dengan senapan. Kalau ada impulsnya berlaku hukum momentum, ini juga pasti ada. Nah, berlaku hukum kanan energi kinetik. Nah, hukum kanan energi adalah hukum kanan energi mekanik. Hukum kanan energi kinetik tidak ada, berarti ini tidak berlaku. Nah, jawabannya di sini 1, 2, 3 benar, berarti jawabnya adalah A. Nomor 45, sebuah alternator mobil memiliki 250 lilitan dengan fluks magnet sebesar sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 cos WT, dengan W adalah kelajuan anguler. Alternator digerakkan oleh roda gigi dengan 3 kali putaran pada setiap 1 putaran mesin. Saat mesin berputar dengan kelajuan anguler 1 kali 10 pangkat 3 revolusi per menit. Pernyataan yang benar tentang keadaan tersebut adalah
Nah, mesin ini berputar dengan kecepatan angularnya 1 kali 10 pangkat 3. Sementara di sini roda giginya ya digerakkan oleh mesin itu. Alternator digerakkan oleh roda gigi dengan 3 kali putaran pada setiap putaran mesin. Jadi kalau mesin berputar 1 kali, maka alternatornya berputar 3 kali. Berarti frekuensi alternator itu 3 kali dari putaran mesin. Berarti 3 kali 10 pangkat 3. Ini masih dalam putaran per menit ya, revolusi per menit, berarti sama aja dengan RPM. Nah, kalau kita rubah ini ke hertz, berarti 3 kali 10 pangkat 3 itu dibagi 60. Berarti ini hertz, tuh nilainya akan sama dengan 3000 dibagi 60. Berarti 300 dibagi 6 itu 50 hertz. Itulah frekuensinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kelajuan angular alternator adalah berapa? Jadi W untuk alternator itu adalah 2V kali F, berarti sama dengan 2V kali 50. Berarti ini akan sama dengan 100V. 100V berarti 100 dikali 3,14 itu sama dengan 314. Berarti pernyataan ini benar. Kalau nomor 1 benar, itu pasti nomor 3 benar. Oke. Nomor 2, gegel induksi yang dihasilkan sebagai fungsi waktu adalah E sama dengan 6,25 sin 314T. Nah, kita tahu bahwa E itu rumusnya adalah E max kemudian dikali sin WT. Nah, kalau kita perhatikan E max di sini itu sama dengan 19,6 ya. Induksi maksimum yang dihasilkan adalah 19,6. Sementara di sini untuk pernyataan ini dinyatakan 6,25, berarti sudah berlawanan. Jelas pernyataan ini salah. Kalau nomor 2 salah, sudah pasti dia jawabannya 13, berarti nanti yang kita pilih adalah A. Nah, kalau kita cek nomor 4, frekuensi osilasi GGL yang dihasilkan adalah 1 kHz. Ternyata bukan 1 kHz, yang dihasilkan frekuensinya adalah 50. Berarti yang pernyataan yang nomor 4 juga salah. Sehingga kalau dia benar 13, jawabannya adalah